begitu Pak Ustadz. Nah iya kan, kama utia Musa wa Isa. Nah ya, sama. Jadi Tuhannya orang Kristen Muslim dong. Tuhannya orang Kristen dengan saya sama, punya Tuhan yang sama, yaitu Allah. Enggak, Tuhannya orang Kristen Gitu. itu Yesus. Dia Yesus ini kan Muslim. Muslim. Nah, kalau tidak Muslim, tidak mungkin dia mengatakan segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Karena dikatakan Muslim itu patuh kepada aturan yang dia bawa, Oh gitu. yang dia dapat dari Tuhannya. Wah, ada yang dibawa nulis nih Pak Ustadz. Yesus itu Tuhan katanya. Tuhan menurut Kristen, bukan Tuhan menurut Yesus. Apa sih itu? Tuhan itu apa sih Pak Ustadz gitu? Tuhan itu sembahan gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi sembahan itu punya nama. Jelasin dulu dong Pak Ustadz biar orang paham nih perbedaan Tuhan dengan Allah gitu Pak Ustadz. Silakan. Ya, kalau Tuhan itu kalau bahasa Arab bisa alaha atau ilaha. Kenapa kok orang itu kalau menyembah sosok disebut Tuhan, ilah? Karena maknanya ilah itu bisa menakjubkan atau menenangkan. Makanya ilah itu misalnya alaha berarti menakjubkan. Dan ada ayatnya. Ya, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Gitu. Berarti menakjubkan. Kalau ilaha menenangkan. Sebagaimana ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Nah, terus sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang menenangkan, siapa dia? Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak bihaqqin, yang berhak untuk disembah dengan sebenarnya illallah, kecuali Allah. Berarti la itu menafikan, mentiadakan semua sesembahan-sesembahan. Lalu menetapkan hanya satu, illa. Illa itu apa? Isbat, menetapkan. Ya. Illallah, kecuali hanya satu Tuhan yang benar, yang layak untuk disembah. Gitu. Oke Pak Ustadz, lanjut lagi kalau nggak ada yang mau nanya. Kalau ada di 10 perintah Tuhan itu Pak Ustadz ya, kalau nggak salah di nomor 1. Jangan ada padamu Allah-Allah lain. Benar nggak tuh kalimatnya Pak Ustadz? Kalau ada, jangan ada padamu Allah-Allah lain. Tidak. Jangan ada ilah-ilah lain selain Allah nanti gitu loh. Karena orang dulu itu banyak yang mereka sembah itu banyak, sosok-sosok banyak. Akhirnya jangan ada ilah-ilah sesembahan-sembahan lain. Ya, kecuali satu, yaitu Tuhan yang dikenalkan para nabi. Gitu. Yaitu Allah. Salah lagi nih Elai ini menerjemah. Nggak bener emang Elai ini. Ditambah-tambahin, disalah-salahin. Ya, di situ jangan ada ilah-ilah lain, bukan Allah-Allah lain. Ini malu pikir banyak Allah gitu. Inilah ini bentuk penistaan, pembodohan dan apa ya Elai ini gitu loh. Salah terjemah melulu gitu. Ini kalau masih ada nanti TB2 ini, aduh. Mudah-mudahan dirobah lah ya. Lebih tulis di situ, jangan ada padamu sembahan-sembahan lain. Oh, mantap tuh bahasa Indonesianya tuh. Ya, ini Nah, yang nomor huruf besar ini. kecilnya juga bang. Di bahasa Arab ada huruf besar huruf kecil gak? Katanya ini teman-teman. Itu di bawah tuh huruf besar. Ilahi kan Allah huruf besar semua. Allah huruf besar A-nya saja berbeda makna. Nenek lu kiper. Pak Ustaz, jelaskan dulu kata Allah itu bisa nggak sih? Kata Allah itu bisa nggak sih dipisah-pisah? Besar kecil. Alif lam lam ha itu bisa nggak sih dipisah-pisah Pak Ustaz? Tidak. Jadi gini, kalau Allah itu sudah nama pribadi sudah. Makanya wa huwa akhassu asmaullahi ta'ala wa la yusamma bihi ghairuhu subhana. Jadi Allah itu tidak punya akar kata. Dan tidak boleh nama selain Allah untuk orang lain atau untuk apapun tidak boleh. Ada barang, ini apa namanya barang ini? Allah tidak boleh. Atau namanya orang, namaku Allah, tidak boleh. Karena itu nama khusus untuk Tuhan pencipta. Makanya dalam kitab Munjid itu, apa definisi Allah? Dalam kamus itu, kamus terkenal dunia itu, karangannya Pastor itu. Nah, definisi Allah di situ adalah ismun ala datil khaliq al-wajibul wujud. Atau dalam kitab Muqaddas,
Ya, Bible berbahasa Arab. Definisi Allah adalah ismun, nama bagi pencipta. Atau kalau dalam Islam itu banyak. Kalau dalam Islam itu definisinya Allah itu banyak. Seperti di dalam ya Tafsir Muyassar At-Tabari. Ya, kalau di Tabari itu gini, qala Abu Ja'far wa ta'wilu qaulullah Allah fa innahu ala makna ma ruwiya lana min Abdullah bin Abbas walladzi yalihu kulla syai'in wa ya'buduhu kulla khalqin. Jadi dari Abu Ja'far ya, dia dapat dari Abdullah bin Abbas. Dialah yang sedang diilahkan, diibadahkan setiap sesuatu dan setiap ciptaan berbakti padanya. Jadi itu nama. Jadi Allah itu bukan ilah. Kalau ilah itu bisa ditasrif. Ilahahu, ilahahuma, ilahum. Ilahahu, ilah. Pokoknya Allah ilah, sesembahan satu, sesembahan dua, sesembahan tiga. Bisa ditasrif kalau ilah. Kalau Allah gak bisa. Gak bisa ditasrif kayak sorob itu. Kalau sorob kan ilmu apa ya? Tasrif. Kayak fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, fa'wam fa'ilun, wadaka mufa'alun, fa'illa tufa'il mufa'alun, fa'alun. Atau huwa huma hum, hiya huma huna, antum ma antum, antum ma antunna, ana nahnu. Nah, kalau Allah gak bisa, kalau ilah bisa. Ilahahu, ilahahuma, ilahum. Kalau Allah gak bisa. Karena Allah itu nama pribadi. Tidak ada akar katanya. Khusus nama spesial untuk Allah. Alifnya dibuang menjadi lillah, kepunyaan Allah. Dibuang lagi lamnya menjadi lahu, bagi Allah. Dibuang lagi lamnya menjadi hu, tetap Allah maknanya. Itu spesial itu. Ya. Pak Budi naikin tuh, ada yang dibawa kayaknya tuh agak nyalain ya. Udah. Halo abang-abangku, terima kasih. Ya. Ganti-gantian lagi Bang, Pak Ustadz, satu lagi ya biar jelas ini. Halo Ustadz, Tata guruku, Ustadz Hendy guruku, semuanya luar Boleh biasa. Boleh saya minta sekali. Bacakan itu, biar itu kamu bisa paham. Sebentar dulu Pak, belum kelar Pak. Dan sabar diberi ya, waktu, sabar dulu ya. Karena ini masih menggantung di pertanyaan ke Pak Ustadz. Oh iya, oke, siap. Yang sering dijadikan momentum untuk membuat kita bahwa kita juga ini banyak Tuhan gitu loh. Allah itu nama pribadi, tapi kenapa ada Asmaul Husna? Nah, itu juga nama Tuhanmu banyak, berarti Tuhanmu banyak. Nah, dijelaskan dulu itu Pak Ustadz sebelum ke yang lain. Iya, kalau Asmaul Husna itu nama sebutan, nama yang terbaik. Misalnya kita mau minta rezeki, ya Rozak, apa maknanya? Wahai Allah sang pemberi rezeki. Itu walaupun Yahudi itu nama-nama sebutan banyak, seperti Eloah, Elohim, Adonai, Ehyeh, Asher, Ehyeh, Yahweh, El Shaddai. Itu kan nama sebutan. Ya. Nah, dalam Islam juga gitu. Kalau nama pribadi Allah, nama sebutan 99. Seperti Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudus sampai selesai. Itu sebutan itu. Kalau ditanya nama pribadinya siapa? Ya Allah. Gitu. Lanjut. Apa berhubungan dengan 20 sifat Allah itu Pak Ustadz? Beda. Kalau sifat itu seperti Allah itu ada, karena dia mempunyai sifat wujud. Terus sejak kapan adanya? Kidam, dahulu, tidak ada awalnya. Apakah ada akhirnya? Tidak, karena dia mempunyai sifat bako. Terus seperti apa dia? Mukhalafatul lil hawadisi, tidak sama dengan apapun. Ada di mana? Qiyamuhu binafsihi. Ada berapa? Wahdaniyat 1. Ya. Terus apakah bisa bertanya Ustaz? Hah? Bisa bertanya? Nanti kasih waktu bro, dikasih waktu nanti. Lanjut nanti. Soalnya ilmunya bagus banget ini. Saya mau memperdalam. Ya, tunggu selesai pertanyaan saya. Saya kembalikan ke moderator. Maaf Ustaz Hendy, maaf Ustaz. Silahkan lanjut Ustaz Tata, guruku. Iya, jadi kalau sifat itu tentang apa Allah itu ada dahulu, tidak kekal, terus tidak sama dengan apapun, terus ada diam di zatnya sendiri. Wahdaniyat 1, kudrat kuasa, iradat berkehendak, sama basor melihat mendengar, ya kalam berbicara. Mana dalilnya kalau Allah itu bisa bicara?
Buktinya, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Musa dengan kalam yang sempurna. Ya, itu. Mana dalilnya kalau Allah itu Maha melihat mendengar? Innallaha sami'un basir. Mana dalilnya kalau Allah itu dahulu dan kekal? Huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Gitu tuh, banyak dalil. Lanjut. Pak Budi, cukup dari saya Pak Budi berbagi. Oke, Makasih. silakan untuk ini salah satunya dari dua narasumber Kristen ini. Silakan bertanya dengan Ustaz Tahta. Apa yang mau ditanyakan? Terima kasih banyak Ustaz Tahta. Apa kabar Ustaz Tapi nggak usah baca Tahta? Quran ya. Oke. Apa Apa kabar kabar? Ustaz Tahta? Baik kah? Petro, Ya. Petro. Alhamdulillah, syukurlah. Penjelasannya sangat menambah, mencerahkan. Jadi sudah pastikah bahwa Allah itu adalah nama diri atau bagaimana? Kalau benar dia adalah nama diri, apakah Allah Subhanahu wa taala pernah memperkenalkan bahwa namanya adalah Allah di surat berapa, ayat berapa, Ustaz? Kalau kita baca Al-Quran itu 20:14 ya. Itu yang jelas di situ kepada Musa itu. Tapi kalau Islam itu kita karena Nabi Muhammad dari Abraham, nanti Al-Quran juga memperkuatkan. Buktinya dalam Al-Quran berapa ratus itu, mungkin ribu ya, nama Allah itu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kau udah jelas itu ayat-ayatnya. Nah, masalah memperkenalkan diri, emangnya Tuhan harus turun Menurut saya Ustaz memperkenalkan begini, diri? karena kan nama ismu Didengarin dulu dong. atau asma itu kan memang nama, artinya nama. Namanya memang artinya nama. Tapi kan nama itu juga bisa seperti Ustaz sebut tadi, ada sebutan, nama sebutan, ada nama diri, proper noun. Pertanyaan saya, apakah ada dalam surat Quran di mana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan nama dirinya adalah Allah, surat berapa, ayat surat berapa, Taha Ustaz? 14 ada, Taha 14 ada. Bentar Bang Andi, proper noun. Tahap. Kamu kali Tuhan kamu proper noun. Benda Tuhan kamu itu benda. Kalau Allah itu bukan benda. Salah kamu ngomong proper noun. Itu Nah, kalau Allah. nama diri. Iya bukan Maafkan, proper maafkan. noun. Ya. Proper name. Nama diri itu namanya Name. proper noun, Ustaz. Maaf, baik. Baru masuk, udah mulai kau ya. Udah mulai ngujat ini. Mulai kau ya. Lihatlah nanti. Sabar. Ini sebentar Bang Andi, Mbak Derma ini mualaf. Mbak Tata, Ustaz Tata. Alhamdulillah. Nama diri itu bahasa Inggrisnya proper noun. Dalam bahasa Inggris nama diri naon. namanya. Itu naon itu Sunda. Naon apa? Iya. Naon baru tuh Tuhan kamu tuh naon. Kan ketawa dia kan udah salah. Kau ketawa lagi memang kau nih. Mulai lagi Kok kau ya. marah-marah Proper aja, name. datang. Jangan noun. Iya, proper name Udah, itu Ustaz, nama Ustaz. diri. Baik, adakah saya mau belajar dengan Ustadz yang lain, jangan marah-marah mulu. Kalau masih ngaco lu. Kamu Enggak, ngaco enggak. ngomongnya. Baik, Pakai turunin loh. saya mendengarkan penjelasan Blok Ustadz dulu. Tahta. Saya pakai ayat atau surat yang mudah dipaham. Jadi Allah namanya dia memperkenalkan dirinya kalau pakai Al-Quran ya Allah. Ketika orang Arab itu bertanya, wahai Muhammad, Tuhan kami kan banyak, menyembah berhala-berhala. Banyak. Tiba-tiba kamu memperkenalkan Tuhan itu satu, yaitu Allah. Seperti apa? Coba sebutkan. Seperti apa Allah itu? Lalu Allah... Tadi ada telepon masuk. Tunggu ya. Udah tamatin. Lalu Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad. Karena orang ini nanya gitu. Iya, katakan Muhammad, kul huwa, apa yang mereka tanyakan tentang aku Allah. Allah itu Esa Ahad. Ya. Kan itu udah jelas kan ayatnya itu. Apakah Allah di situ pakai nama lain? Enggak. Tetap nama Allah di situ. Kul huwallahu ahad. Gitu. Baik. Terima kasih banyak Ustadz penjelasannya. Saya mau tanya lagi satu lagi. Kalau Allah adalah nama diri atau proper name, mengapa dalam surat Al-Fatihah ayat 2 di sana disebutkan Alhamdulillah? Apakah nama diri bisa dirubah? Terima kasih. Jadi perlu diketahui Al-Fatihah itu firman-Nya Allah
yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya. Ibaratkan gini, Muhammad, nanti kalau umatmu sholat, baca seperti ini. Karena sholat itu apa definisi sholat? Ad-du'a. Dua, aqwalun wa af'alun. Beberapa pekerjaan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram. Bacaannya pujian. Sehingga oleh Allah diberitahu bagaimana caranya bacaan ketika sholat. Maka bacalah karena isinya pujian. Diberitahu oleh Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, memang itu firman-Nya Allah, tapi untuk kita ketika sholat agar memuji Allah gitu loh. Ya. Gitu. Tapi pertanyaan saya, di sana mengapa lillah bukan Allah? Dalam bahasa Arabnya alhamdulillah. Kenapa bukan alhamdulillah? Apakah nama orang, nama diri bisa dirubah-rubah? Terima kasih. Kalau kita gramatika Arab harus tahu nahwu, syarab, kalau Al-Qur'an tajwid, makharijul huruf. Lafaz jalalah yaitu Allah. Ketika berharokat kasrah dibaca tipis. Walillahi mulkus samawati wal ard. Walillah bukan walillah. Karena harokatnya kasrah. Li itu kasrah. Kecuali dhamma dan fathah. Allahul ladzi, Allah bukan Allah. Itu aturan gramatika Arab. Ketika lafaz jalalah berharokat fathah atau dhamma dibaca tebal Allah. Ketika berharokat kasroh dibaca tipis lillah bukan lillah. Gitu ya. Lanjut. Terima kasih Ustaz, mencerahkan sekali ilmunya nahnu sorofnya. Di sana apa arti lah? Apa benar itu terdiri dari dua kata? Kalau boleh tahu apa arti li dan apa arti lah? Terima kasih. Li itu huruf jar, bermakna banyak. Bisa diartikan li. Li itu bagi. Ibaratkan gini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alifnya mana di situ? Subutuha fil ibtida qadil tujim. Alif ketika ada di tengah kalimat dibuang, tidak bisa dibaca. Asalnya walillah, wali Allah gitu. Tapi alifnya dibuang karena ada di tengah kalimat. Sama dengan gini, bismi Allah. I-nya alifnya hilang menjadi bismillah. Kenapa kok hilang? Karena subutuha fil ibtida qadil tujim. Alif ketika ada di tengah, tidak usah dibaca, dibuang. Berarti langsung bismillah, bukan bismi Allah, bukan gitu. Gitu ya, silakan. Cukup, Pak Budi, berbagi yang lain. Ya, silakan untuk yang lain ini ya, Elias menanya apa? Ya, terima kasih.